Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Afdol jihadi ayu jahadur rojulu nafsaha wa hawa. Yang artinya adalah berjuang yang paling utama adalah seseorang yang berjuang melawan dirinya dan hawa nafsu. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Untuk itu, marilah kita senantiasa ingat pada dirinya kita sendiri. Jadi diri kita sendiri sebenarnya bagaimana? Artinya segala kita melakukan aktivitas, lalu melakukan perbuatan, baik itu ucapannya maupun anggota tubuhnya. Kalau kita senantiasa ingat dengan Allah, ingat dengan Tuhan, maka disitulah kita akan selalu berhati-hati di dalam kita berucap, berbuat yang dapat merugikan orang lain. Yang mana semestinya adalah perbuatan atau ucapan kita yang banyak manfaatnya, baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena banyak orang yang walaupun sebetulnya adalah orang yang mengerti, orang yang berilmu, rata-rata atau banyak mereka itu adalah apa? Ya sudah kita katakan yang lalu. Mereka banyak yang paling merasa benar. Kenapa? Karena mereka merasa punya ilmu, merasa punya kemampuan. Sehingga orang lain disepelekan. Orang lain dianggap remeh-temeh. Ini sifat-sifat yang seperti ini akan muncul. Kenapa? Karena didorong oleh nafsu. Nafsu yang mendorong manusia di dalam hal-hal kejelekan. Yang sebetulnya itu nanti orang tersebut juga akan merasakan akibatnya yang menyebabkan penyesalan-penyesalan. Ya, kalau kita lihat rata-rata manusia itu kan memang punya sifat-sifat seperti itu. Merasa benar, tidak mau tersaingi. Yang semuanya itu adalah dorongan nafsu yang tidak baik. Yang mestinya kalau orang yang beriman dengan sesungguhnya, hal-hal seperti ini mestinya harus bisa dilakukan, harus bisa direndam, harus bisa dikendalikan dengan baik. Sehingga menjadi orang-orang yang mulia. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita bicara soal nafsu, sebetulnya ada beberapa macam tingkatan. Ada beberapa macam jenisnya. Kalau kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam salah satu kitabnya, beliau menyampaikan, beliau menerangkan ada 7 tingkatan nafsu itu sendiri. Yang pertama adalah yang namanya nafsu amarah.
Nafsu amarah ini adalah nafsu yang mendorong manusia berbuat pelanggaran-pelanggaran, berbuat kejahatan-kejahatan. Jadi hawanya di dalam dirinya itu selalu pengennya tuh selalu melanggar aturan. Apa saja. Seperti misalnya apa? Orang berlaku sombong. Ya karena adanya nafsu amarah ini. Merasa paling hebat sendiri. Ya karena adanya nafsu amarah. Dengki. Ya. Suka memfitnah. Suka menggunjing. Apalagi sampai suka menganiaya orang lain, merendahkan orang lain. Kalau manusia itu condong terhadap yang namanya nafsu amarah ini, dan dia tidak mau sadar akan apa yang dia lakukan, selalu terus-menerus melakukan hal-hal kejelekan-kejelekan tadi, suka melanggar aturan-aturan tadi, maka nafsu amarahnya ini yang menguasai manusia. Sehingga manusia lupa akan Tuhannya. Manusia lupa akan manusia yang lain. Yang mana mestinya orang itu menjadi manusia yang bisa saling membutuhkan. Tapi orang-orang seperti ini seakan-akan hidup sendiri saja. Tidak mau melihat penderitaan orang lain. Tidak mau berbuat baik. Banyak gak? Banyak. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Kalau kita lihat kepada kita semuanya, atau pada diri kita sendiri, sebetulnya nafsu amarah itu pasti kita punya semuanya. Pasti kita mengalami semuanya. Karena sering kita katakan bahwa manusia itu tidak selamanya punya sifat seperti malaikat. Dan tentu sebaliknya, manusia itu juga tidak selamanya punya sifat seperti setan. Artinya kadang-kadang ya kita benar, kadang-kadang ya kita jelek. Tapi kalau yang mengikuti nafsu amarah terus, yang seperti tadi kita katakan, bahwa orang itu akan dibutakan, sehingga dia tidak mau untuk berbuat baik. Ini yang sangat berbahaya. Karena kebiasaan-kebiasaan itu buat manusia itu akan menjadi satu faktor, membuat manusia itu sendiri akan menjadi keterusan, akan menjadi ketagihan untuk melakukan hal yang sama. Contoh misalnya, kalau orang suka mabuk-mabukan, untuk melepaskan diri dari perbuatan seperti itu, sulitnya masa ampun. Orang yang sudah terjerat dengan kehidupan, dengan obat-obatan terlarang, untuk melepaskan diri dari seperti itu, susahnya masa. Kadang-kadang sering kita mendengar orang-orang yang sudah terjerumus dalam hal seperti itu. Pun demikian juga orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan hina yang lain, ini akan terus-terusan melakukannya, akan mengulanginya lagi.
Karena biasanya perbuatan seperti itu seakan-akan itu adalah kenikmatan. Ya memang inilah godaan setan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Kalau kita bicara soal nafsu amarah ini, Allah berfirman di dalam surat Yusuf, yang artinya kurang lebih adalah, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari perbuatan, dari kesalahan-kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Jadi nafsu ini, nafsu amarah ini selalu akan mendorong manusia itu untuk melakukan kejahatan. Ya terkecuali kalau nafsu ini diberi rahmat oleh Tuhan. Maka nafsu yang timbul di dalam dirinya itu senantiasa mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, cuman untuk dapat kita mempunyai nafsu yang demikian yang baik itu, ini juga tidak gampang. Harus melakukan satu latihan-latihan dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan tawakal. Dengan selalu ingat dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan Rasul-Nya. Dengan aturan-aturan di sekitar kita, di dalam kemasyarakatan, di dalam berbangsa. Kalau kita mau melakukan seperti ini dengan aturan-aturan yang baik, Pak insya Allah nafsu yang ada dalam diri kita itu akan memunculkan dorongan pada manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.